subscribe ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pembelajaran matematika wajib kelas 10 di semester 2 ini. Nah, pada semester 2 ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu ada fungsi yang terdiri dari beberapa subbab. Yang tentu saja yang pertama ada fungsi, dan fungsi itu sendiri ada beberapa macam, ada fungsi linier, fungsi kuadrat, ada fungsi rasional gitu ya. Terus subbab yang kedua yaitu tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Untuk bab selanjutnya, bab kedua itu ada trigonometri. Untuk subbab yang pertama yaitu tentang rasio trigonometri, yang kedua tentang rasio trigonometri sudut berelasi, yang ketiga ada aturan sinus dan aturan kosinus, yang keempat ada fungsi trigonometri. Nah, pada semester 2 ini kita hanya akan mempelajari dua bab tersebut, yaitu tentang fungsi dan yang kedua trigonometri. Saya yakin untuk fungsi ini kalian sudah pernah mendengarnya dulu waktu SMP. Nah, mirip-mirip seperti itu, tapi di sini lebih luas penjabarannya, itu ya. Langsung saja, mari kita bahas untuk bab yang pertama, yaitu tentang fungsi. Nah, fungsi itu apa sih? Fungsi itu adalah suatu relasi dari yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, atau H. Fungsi F yang memetakan himpunan A ke B dinotasikan sebagai berikut. F kecil, titik 2, A besar, tanda panah ke B. Berarti ini A ke B gitu ya. Fx atau biasanya kita tuliskan seperti ini, dibaca F memetakan X ke Fx gitu ya. Nah, ini sudah tidak asing lagi kan dengan yang seperti ini, di SMP pasti sudah pernah untuk materi ini. Nah, di sini kita mengingat-ingat sedikit dan juga mempelajari lebih lanjut tentang fungsi itu sendiri. Tuh. Nah, himpunan dari X disebut daerah asal atau domain F. Biasanya kita singkat dengan D besar F, domain F. Nah, ini. Himpunan A ini adalah domain atau daerah asal. Dan yang kedua, himpunan dari Y sama dengan Fx disebut daerah hasil atau range. Biasanya kita singkat dengan RF, dilambangkan dengan RF. Itu R besar, F kecil. Nah, B ini, himpunan B ini disebut dengan range atau RF gitu ya. Nah, misalkan kita punya Fx 3x plus 1 dengan df, X di mana X-nya dari negatif 2 sampai dengan 1, X anggota bilangan bulat. Tentukan range dari fungsi f. Maaf tadi sedikit gangguan ya. Nah, di sini kita punya df atau domainnya itu dari negatif 2 sampai 1. Dan kita punya fungsinya yaitu 3x plus 1. Dimulai dari negatif 2 dulu, X-nya diganti dengan negatif 2, maka akan dihasilkan negatif 5. Terus ada F negatif 1, sama 3x plus 1, X-nya diganti dengan negatif 1, akan menghasilkan negatif 3. Selanjutnya ada F0, 3 kali 0 ditambah 1 adalah 1. Nah, di sini dari negatif 2 sampai 1, dari negatif 2 sampai 1, dan F1 ini adalah yang terakhir, berarti 3 kali 1 ditambah 1 sama dengan 4. Maka RF-nya atau range-nya adalah negatif 5, negatif 3, 1,4. Begitu untuk domain dan juga range.
Sekarang kita masuk ke jenis-jenis fungsi. Tadi di awal sudah sempat kita singgung sedikit bahwa ada 3 jenis fungsi. Yang pertama fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Dari fungsi linier terlebih dahulu, fungsi linier adalah fungsi dengan variabel bebas yang berpangkat tertinggi 1. Fungsi linier dapat digambarkan dengan garis lurus. Berikut adalah bentuk dari fungsi linier. Fx sama dengan y, boleh dituliskan fx, boleh dituliskan dengan y sama dengan, gitu ya, ax plus b. Fx itu adalah variabel terikat. A itu adalah koefisien, di mana koefisiennya itu A tidak boleh sama dengan 0, X itu variabel bebas, dan B itu adalah konstanta. Yang kedua ada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi dengan variabel bebas yang berpangkat tertinggi 2. Fungsi kuadrat dapat digambarkan dengan garis lengkung. Berikut adalah bentuk dari fungsi kuadrat. Nah, biasanya dituliskan seperti ini. Fx sama dengan y, boleh dengan fx, boleh dengan y. Ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c. Y itu adalah variabel terikat, y atau fx itu adalah variabel terikat, a dan b itu adalah koefisien, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0, X adalah variabel bebas, dan C itu adalah konstanta, gitu ya. Dan untuk jenis yang terakhir itu adalah fungsi rasional. Fungsi rasional adalah perbandingan dari dua polinomial. Fungsi rasional dapat digambarkan dengan garis lengkung yang dicerminkan. Berikut adalah bentuk umumnya seperti ini. Fx sama dengan Px per dx, di mana dx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Fx itu bilangan real kecuali pembuat dari 0. Kecuali pembuat 0 dari d. P dan d itu adalah polinomial. Nah, di sini kita punya satu grafik. Karena ini grafiknya adalah grafik lurus, ini disebut dengan fungsi linier. Di sini diminta tentukan domain dan range dari grafik berikut ini. Mulainya dari sini sampai menuju tak hingga, karena ini ada tanda panahnya ya. Kita cari dulu X paling kiri. Jangan lupa X itu adalah garis yang mendatar dan Y itu adalah garis yang tegak lurus. X paling kiri. Kirinya tangan kamu berarti adalah di sebelah sini. X paling kiri yang mendatar itu adalah negatif 1. Terus ada X paling kanan, berarti yang sebelah sini. Ini ya, X paling kanan. Karena tanda panah ini nanti tak hingga. Nah, kalau kita mencari daerah asal atau DF, kita gunakan ini X paling kiri dan X paling kanan. X paling kiri tadi berapa? Yaitu negatif 1. X paling kanan, karena ini ada tanda panahnya, maka tak hingga. Tak hingga itu seperti ini. Maka daerah asalnya DF adalah X, di mana X lebih dari sama dengan negatif 1. X anggota bilangan R. R itu adalah rasional. Kenapa ini ada sama dengannya? Karena ini loh, titiknya atau dimulainya dengan lingkaran yang penuh gitu. Nanti coba kita bandingkan dengan soal yang kedua. Selanjutnya ini untuk daerah asal. Untuk daerah hasil maka kita cari Y terendah dan Y tertinggi. Y terendah berarti yang paling bawah, Y yang tegak lurus. Y terendah itu adalah 1. Tuh ya. Oh ya, negatif 1 maksudnya. Terus Y tertinggi. Karena di sini ada tanda panah, maka di sini juga tak hingga. Maka RF-nya adalah Y, di mana Y lebih dari sama dengan negatif 1. Y anggota bilangan real. Tuh ya. Paham ya? Terus untuk yang soal yang kedua, nah di sini beda. Ini mulainya dari titiknya penuh diakhiri dengan titiknya bolong gitu. Dan tidak menggunakan tanda panah. Diminta mencari domain dan range juga. Untuk domain terlebih dahulu maka kita cari X paling kiri.
X paling kanan. X paling kiri di sini adalah negatif 9. Sebentar. Nah, X paling kiri di sini adalah negatif 9. X paling kanan. Nah, ini X paling kanan. Karena di sini tandanya bukan panah, maka di sini kita punya X paling kanan, yaitu berapa ini? Kalau kita turut ke bawah set, gitu berapa? 6 ya. Jadi X paling kanan adalah 6. Maka daerah asalnya adalah, nah di sini ini kan ada X paling kiri itu adalah negatif 9 dan X paling kanan itu adalah 6. Maka untuk daerah asalnya kita tuliskannya seperti ini. Kita buat dulu kurung kurawalnya X itu ya, garis lurus. Nah, karena ini ada nilai paling kecil dan ini nilai paling besar, maka kita tuliskan dulu dari yang paling kecil. Tulisnya seperti ini. Min 9 kurang dari X kurang dari 6, X anggota gitu. Terusnya seperti anggota bilangan real R besar kurung tutup. Nah, coba dilihat di sini. Coba kita lihat di sini. Ini kan penuh ya lingkarannya, sedangkan ini itu lingkarannya bolong atau terbuka, ini tertutup gitu ya. Karena ini tertutup, negatif 9-nya ini tertutup, maka di sini kita tambah dengan sama dengan. Karena ini terbuka, maka cukup seperti ini. Maka hasilnya adalah untuk daerah asalnya adalah negatif 9 kurang dari sama dengan X kurang dari 6, X anggota bilangan real. Itu untuk daerah asalnya. Sedangkan untuk daerah hasilnya, RF-nya, di sini ada Y terendah. Y terendah berarti itu yang paling bawah ya. Yang paling bawah itu ini, Y-nya berapa? Berarti negatif 2. Berarti ini adalah negatif 2. Selanjutnya, untuk Y tertinggi, berarti ini di sini Y tertinggi itu adalah 3. Nah, maka bisa kita tuliskan untuk RF-nya itu seperti ini, sama. Berarti Y garis lurus. Yang kecil dulu, yang kecil itu kan adalah negatif 2. Berarti di sini negatif 2 kurang dari X. Oh, ini Y ya. Kurang dari Y. Nah, ini kurang dari Y, kurang dari 3, di mana Y-nya adalah anggota bilangan real. Ingat tadi bahwa yang satu itu penuh lingkarannya, yang satu ini tidak penuh, terbuka gitu ya. Yang penuh itu adalah 2, berarti yang ada sama dengannya itu adalah negatif 2. Ini. Nah, seperti ini untuk Y terendah dan Y tertinggi. Untuk daerah asalnya tadi sudah kita dapatkan, yaitu X di mana negatif 9 itu kurang dari sama dengan X, kurang dari 6, X anggota bilangan real, dan untuk daerah hasilnya atau RF-nya itu adalah Y di mana negatif 2 kurang dari sama dengan Y, kurang dari 3, Y anggota bilangan real. Tuh, untuk fungsi linier. Selanjutnya kita akan berpindah ke fungsi kuadrat. Nah, telah dijelaskan tadi di awal bahwa fungsi kuadrat itu bentuk garisnya adalah melengkung. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di sini ada satu grafik dari fungsi kuadrat. Itu diminta menentukan domain dan range-nya. Nah, masih sama di sini. Ada gangguan dari SMADAF ya ini ya.
X paling kiri, X paling kanan, daerah asal, Y terendah, Y tertinggi, gitu, daerah hasil, sama. Yang kita cari adalah X paling kiri, X paling kanan untuk daerah asal, Y terendah, Y tertinggi untuk daerah hasil. Nah, X paling kirinya berapa? Ini ya, berarti yaitu negatif 4. Di sini kita tuliskan, mana ini kursornya? Negatif 4. Terus X paling kanan. Nah, X paling kanan. Ingat bahwa ini itu adalah tanda panah. Karena ini tanda panah, berarti yang paling kanan itu adalah tak hingga. Untuk daerah asalnya, berarti sama seperti tadi kita buat tanda kurung kurawal terlebih dahulu. X di mana karena paling kanan berarti negatif 4 itu paling kecil ya. X lebih dari negatif 4, X anggota bilangan real. Tuh, karena ini terbuka atau bolong gitu ya, maka ini tidak menggunakan sama dengan, cukup seperti ini. Selanjutnya untuk Y terendah. Y terendah paling bawah. Apakah negatif 3 ini terendah? Tidak ya, karena ini menggunakan tanda panah, berarti bisa jadi ini masih ke bawah sini lagi. Maka terendahnya adalah tak hingga. Terus Y tertingginya adalah ini ya. Di sini itu 3. Maka RF-nya adalah Y, di mana karena terendahnya tak hingga, tertingginya 3. Kalau Y itu semakin ke bawah itu semakin apa? Negatif 1, negatif 2, negatif 3 gitu, lebih apa? Semakin kecil. Maka di sini nanti tandanya adalah lebih kecil. Kurang dari 3 X anggota Y ya ini. Y anggota bilangan real. Nah, karena di sini itu penuh, karena garis lurus, berarti garis melengkung, ini kan penuh ya lingkarannya, berarti di sini, nah seperti ini, ada tanda sama dengannya. Itu untuk grafik dari fungsi kuadrat. Contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, coba kita lihat. Grafiknya agak sedikit berbeda ya. Ini tidak ada tanda panahnya. Yuk langsung saja kita cari dari X paling kiri. X paling kiri itu adalah, nah ini berarti ini negatif 5. Tuh, X paling kanan ini berarti negatif 5. Tadi untuk paling kiri, paling kanannya adalah 1. Maka daerah asalnya adalah X, di mana mulainya dari yang kecil dulu, negatif 5 kurang dari X kurang dari 1 gitu ya. X anggota bilangan real. Nah, karena di sini ada yang penuh, ada yang tidak penuh, bolong. Yang penuh itu kita kasih sama dengan negatif 5. Berarti negatif 5-nya kita beri tanda sama dengan. Tuh, karena ini bolong, maka ini tidak perlu sama dengan. Dan di sini kita cari Y terendah. Y terendah. Nah, ini. Ini ya, Y terendahnya. Y terendahnya berarti berapa ini? Negatif 2,5 ya. Di kira-kira ini karena di tengah-tengah berarti kita kira-kira negatif 2,5. Negatif 2,5. Terus Y tertinggi set yang mana ini? Berarti ini ya.
Yang ini berarti adalah 8. Maka untuk daerah hasilnya adalah Y, di mana dari yang paling kecil negatif 2,5 kurang dari Y kurang dari 8, di mana Y-nya adalah anggota bilangan real. Karena negatif 2,5-nya ini penuh, maka kita beri tanda sama dengan. Nah, itu tadi untuk dua contoh dari menentukan domain dan range pada grafik fungsi kuadrat. Untuk selanjutnya, yang ketiga yaitu grafik dari fungsi rasional. Nah, ini agak sedikit berbeda gambarnya seperti ini. Tadi kan sudah dijelaskan di atas bahwa untuk grafik dari fungsi rasional itu bentuknya adalah pencerminan. Jadi ada dua garis di sini. Misalkan ini adalah garis yang pertama dan ini garis yang kedua. Dia seperti bercermin pada garis ini yang garisnya ini putus-putus. Nah, garis ini, garis Y ini dia tidak akan memotong garis putus-putus, dia hanya akan mendekati terus, tidak akan putus-putus, tidak akan memotong, jadi cuma mendekati terus ke sana. Ini juga yang bawah ini dia cuma akan mendekati sumbu X, tidak akan memotong, tidak akan pernah memotong sumbu X. Nah, di sini kita cuma mencari asimtot tegak dan asimtot datar saja. Untuk asimtot tegak itu berarti yang lurus ya, yang lurus ke bawah ke atas. Nah, yang ini asimtot tegaknya adalah negatif 2. Maka di sini asimtot tegaknya adalah negatif 2. Nah, ini untuk DF-nya. Yang paling gampang ini untuk fungsi rasional ini. Maka DF-nya sama dengan X, di mana X-nya itu tidak boleh sama dengan negatif 2. X anggota bilangan real. Seperti ini untuk DF-nya. Nah, untuk RF-nya kita gunakan asimtot datar. Asimtot datarnya itu yang ini. Nih, sumbu X berarti tidak boleh sama dengan 0. Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Gitu saja. Berarti ini Y, di mana Y-nya tidak boleh sama dengan 0 untuk Y anggota bilangan real. Dah ketemu untuk fungsi rasional. Gitu saja untuk DF dan RF-nya. Sudah saya tuliskan di situ ya, DF sama RF-nya. Nah, ini untuk contoh yang kedua. Di sini kita masih punya grafik fungsi rasional, diminta menentukan domain dan range-nya. Untuk yang pertama, asimtot tegak. Nah, asimtot tegaknya itu yang mana? Nah, ini. Kita tarik ke bawah. Nah, berarti asimtot tegaknya adalah 2. Maka DF sama dengan X, di mana X-nya tidak boleh sama dengan 2. X anggota bilangan real. Tuh. Terus untuk daerah hasil, asimtot datarnya itu berarti yang ini, karena dia tidak akan mendekati 1. Maka RF-nya adalah Y, di mana Y tidak boleh sama dengan 1. Y anggota bilangan real. Nah, seperti itu untuk menentukan domain dan range pada suatu grafik fungsi linier, grafik fungsi kuadrat, grafik fungsi rasional. Boleh kalian ulang-ulang videonya apabila masih bingung gitu ya, atau kalian silahkan tanyakan di grup.
Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Maaf apabila masih banyak kekurangan. Maaf dari tadi banyak sekali lalu lalang yang mengganggu, semadafnya terlalu sering muncul gitu ya. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.